150 Open U25 akan ada 24 pembalap yang memperebutkan. Tunggu lewat ya teman-teman ya. Harap bersabar ya. Di posisi yang pertama kita punya Fadli Rigani, Mshirat Shawki di posisi kedua dan Akbar Abud di posisi ketiga. Selanjutnya ada Fahmi Basam, Suyut Rolizek, Filmi Helsinki, Andris Wanto, Nicky Hayden, Aditya Fauzi, ada Robi Zakera, Ricky Ibrahim, Randy, Habib Pramaditya Nursa, ada Aksal Ilha Safatullah, Rio Ardianto, Argia Farel Ramadan, Dimas Juliat Moko, ada M. Jordan Badaru, ada Ahmad Abian Javier, ada Muhammad Aldi Musfik, Radeta Arya Kanafi, Aziz Ziyad Nursalam, Deksa Almer Alvarezal dan Ilham Elsan Effendi. Untuk Rider Championship ini dipimpin oleh Fahmi Basam sebanyak 90 poin, lumayan jauh dengan posisi keduanya ya. Nah, ini dia para pembalap-pembalap dan Radeta Arya Kanafi dan juga Robi Zakera nampaknya hanya terpaut 1 poin. Yang terlihat di frame kamera kita ada Mshirat Shawki di sana, Fadli Rigani, Akbar Abud. Starting grid bisa kalian lihat. Karena 24 pembalap kita nanti akan bertarung di kelas ini. Yang paling nantikan tentunya dikibarkan bendera hijau di sana tepat di belakang di samping safety car kita. Jadi Underbone 150 cc U25 race yang kedua untuk kita di Mandalika Racing Series ronde kedua ini. Dan ini dia, race sudah dimulaikan. Start yang tidak sedikit lurus dari Mshirat Shawki nampaknya menuju tikungan pertama. Fadli Rigani masih terlihat di sana. Ada 2 line split atau terpisah di bagian kiri dan kanan dari sisi trek lurus di sirkuit Mandalika ini. Langsung memimpin di depan nampaknya di situ. Ada seorang Aditya Fauzi cepat sekali di posisi yang pertama. Is now taking the lead, memimpin para barisan-barisan pembalap di kelas Underbone ini. Fahmi Basam di belakang bersebelahan dengan seorang Robi Zakera. Apakah ada strategi yang mencoba untuk diterapkan, strategi yang coba untuk disusun, mencoba untuk diimplementasikan di sini, mencoba untuk bermain dengan gaya berbeda. Di depan ada Mshirat Shawki memasuki sektor yang selanjutnya. Fahmi Basam cepat sekali mengambil dari luar. Apakah ini akan menjadi battle to the end? Ya, moga kita akan melihat grup-grup seperti ini untuk tetap berada di depan. Nampaknya Dimas Juliat Moko mulai terlihat di sana. 202. Kita lihat ada seorang Rio Ardianto. Ini pembalap-pembalap yang tadi crash di Supolpol Race tepat di tikungan ke-16. Dan kali ini kita melihat mereka mencoba untuk fight di lini depan tentunya. Terlihat di sini seorang Rio Ardianto fight dengan pembalap-pembalap di belakang. Ada Mshirat Shawki juga yang battle di posisi keempat, mendefense atau mempertahankan sebuah posisi dari gebrakan-gebrakan atau dorongan pembalap yang di belakangnya dia. Memasuki sektor yang terakhir di sini. Apakah bisa bertahan sampai akhir? Tentunya tidak ya. Even the rider like Fahmi Basam berada di belakang.
Pembalap seperti Fahmi Basan pun yang berada di belakang bisa langsung meleset ke depan. Ada juga pembalap-pembalap seperti Aziz Ziad Nur Salam yang sudah beberapa kali ke depan. Ditambah lagi Radeta Arya Kanafi, ada M Jordan Badaru, Dimas Juliet Moko di depan, Argia Farel Ramadan juga terlihat di sana. Sekarang ini memasuki men's track. 1 lap akan berkurang, menyisakan 7 laps to go. Dexa Almer sempat terlihat di sana berada di posisi ke-6, melewati garis finish, dipimpin oleh Rio Adrianto. Ada Hafid Prawaditya yang terlihat di sana. Dimas Juliet Moko sedikit keteteran di bagian kiri bisa kita lihat di sana, dan bersama Aditya Fauzi juga masuki tikungan yang pertama. Dexa Almer di posisi ke-6, Jordan Badaru mencoba untuk fight di sini. Jordan Badaru is up on the third place, masuk ke posisi ketiga, menyelipkan diri berada di posisi ketiga dari gempuran para pembalap-pembalap yang ada di belakang. Pembalap-pembalap hebat dari daerah masing-masing. Bahkan mereka tidak akan cukup sampai di sini. Akan ada prestasi-prestasi sampai dengan Asian Road Race Championship untuk mereka kejar. Rio Adrianto melebar di sana, tapi 3 pembalap sudah membuat grup atau gerombolan sendiri di bagian depan. 1, 2, 3 ini dia. Aditya Fauzi lagi-lagi bersebelahan dengan Jordan Badaru. Randiosa Jordan Badaru disusul oleh Rio nampaknya, atau bahkan Dimas Juliet Moko bertarung untuk posisi depan. Terlihat di sini closing the line di tikungan ke-10, 7 lap yang tersisa. Ini akan menjadi race yang luar biasa. Kalian lihat mereka bergerombolan tapi sedikit mengambil sebuah catatan di race yang sebelumnya. Bila mana mereka terlalu ngotot, terus memaksakan sebuah manuver. Kali ini mereka membuat catatan di mana bahwa saya harus lebih hati-hati. Saya harus bisa mengkalkulasikan dan mengeksekusi plan-plan atau rencana yang sudah saya susun bersama tim sejak awal. Sedikit ada adjustment, sedikit ada pembaruan, setting demi setting, setup demi setup, coba untuk dibangun hanya demi mendapatkan pace yang lebih menarik lagi, agar supaya tidak outpace atau ketinggalan. Aditya Fauzi lagi-lagi dari dalam with the GTR Honda mencoba untuk menyalip seorang Jordan Badaru, mencoba untuk mempertahankan posisi. Di sisi lain ada Dimas Juliet Moko yang di belakang. Dexa Almer terlihat di sisi paling kanan memasuki tikungan ke-17. Sudah kembali bersama saya Alexander Sitompul, Bung Alex. Terima kasih banyak untuk Bro Rio di sini, dan lihat bahwa tersisa 6 lap lagi. Aditya Fauzi bersama dengan Jordan Badaru yang kemarin menjadi finish terbaik ketiganya berjanji kepada saya dan bagi para seluruh fans-fans di tanah air Indonesia untuk naik berada tahta tertinggi, yaitu adalah podium 1 ataupun 2 ataupun 3. Dan kita melihat teman-teman semuanya di sini, inilah dia race yang terakhir, kelas yang terakhir, di mana kita mengharapkan tidak ada terjadinya drama pada saat di hari Sabtu kemarin adanya ceceran-ceceran oli yang harus berada di dalam lintasan di sana karena ada mechanical problem dari salah satu pebalap yang harus mendapatkan kekurangan beruntungannya dari jalannya balapan di sini. Ya, Dexa nampaknya memimpin leading, berada di urutan pertamanya ditemani oleh Aditya Fauzi. 2 pebalap dari JPNW sepertinya di sini. Ada Akbar Abud juga akan memaksimalkan sempat naik berada di podium yang ketiganya untuk Akbar Abud pada saat Super Pole tadi. Dan kita melihat bersama-sama ada Rio Adrianto yang berjanji juga dan juga memberikan informasi bahwa settingannya sudah berada di top performance untuk bisa fight di ronde kedua kita kali ini. Dan melihat di sini bersama-sama masih terus ditemani oleh para pembalap-pembalap yang lainnya, teman-teman semuanya saling silih berganti. Jordan Badaru sudah mulai kembali terlihat, nampaknya yang berada di depan sekarang berubah kembali. Hadirin sekalian para pemirsa, 6 lap masih sangat panjang perjalanan untuk mereka di sini. Mereka masih belum mengeluarkan keseluruhan dari skill dan juga performance motornya masing-masing. Aditya harus sedikit mundur. Ada Rifki Ibrahim sepertinya yang mulai menusuk di urutan yang kelimanya, dan kita bisa melihat bersama-sama. Dan inilah dia Rio, kita melihat the last sektor untuk bisa fight antara satu sama lain. Ya, ini dia melanjutkan balapan. Terlihat di sana ada Randy yang sangat cepat. 1:29. Pembalap yang luar biasa sekarang lagi memimpin, terlihat di paling depan di sini berjalan bersamaan dengan para pembalap. Dexa Almer terlihat di sana. Rio Adrianto kembali untuk fight. Namun Aditya Fauzi mencoba untuk fight kembali di sini di posisi depan. Dexa Almer bisakah dia mempertahankan menuju ke tikungan pertama? Tentu saja masih susah. Randy Ron di outside ditambah dengan Aditya Fauzi nomor 177 yang mencoba untuk
memperbesar sayapnya di sini, kepakan sayap dari motor GTR Hondanya dia. Dexa Almar baik sekali, what a smooth changing direction dari ke kiri ke kanan. Terlihat ada MC Red Shauki diam-diam nomor 77 ini mencoba untuk memasukkan posisinya ke depan, berada di tengah-tengah gerombolan pembalap yang ada di belakang. Seperti sebelumnya, deja vu moment di mana Dexa Almar sekarang memimpin dan mencoba untuk memperlebar jarak dengan pembalap-pembalap yang ada di belakangnya dia. Siapakah yang akan bisa memenangkan race ini? Dexa Almar sudah belajar dari kesalahannya dia di race Super Bowl tadi, terseret dengan pembalap-pembalap yang crash di race yang sebelumnya. Namun kali ini begitu banyak pembalap yang mencoba untuk menutup celah. Cepat sekali memasuki tikungan ke-10. Fahmi Basam sudah terlihat di posisi ketiga sekarang. Tapi Aditya Fauzi luar biasa ya, dia bisa bertahan di lini depan untuk waktu yang cukup lama. Semoga dia bisa mempertahankannya sampai mendapatkan podium. Dan kita ingin melihat pembalap-pembalap yang fight hardnya, atau pembalap yang sangat merupakan pembalap dengan datang dengan determinasi yang luar biasa untuk berada di podium nanti. Yes, inilah dia, benar sekali untuk Aditya Fauzi yang selalu berada barisan terdepan. Ada Rifki Ibrahim juga, dan juga ada Fahmi Basam yang mulai muncul kembali, menunjukkan taringnya di 5 lap yang tersisa. Dia memang terlihat akan muncul pada saat lap baru dimulai, pertengahan lap, dan juga di akhir lap. Itu rules ataupun strategi yang terlihat secara nyata, secara kasar, garis besar untuk bisa kita bersama-sama saksikan. Dan kali ini pangkasnya lap berkurang kembali dan sekarang menuju ke 4 lap yang tersisa. Dan inilah dia bahwa Randy juga harus diperhitungkan. Ancaman mulai datang dari keseluruhan sektor di sana. Dan inilah dia tim dari RMF begitu menyaksikan pergerakan dari Aan Riswanto salah satunya di sana. Semoga saja Aan juga sempat membuat motor Honda ini mulai tusuk menusuk maju ke depan terus, dan juga menemani dari Aditya Fauzi yang menggunakan dari Honda GTR-nya juga. Kita akan melihat bersama-sama Jordan Badaru agak sedikit menahan gas yang dia gunakan ataupun motor yang dia gunakan pastinya untuk bisa melihat ritme gaya bermain para pembalap-pembalap yang di depan. Ada Ahmad Abian Javier, Dexa Almar yang terus-menerus menorehkan namanya berada di barisan terdepan. Dan sekarang ini juga ada pembalap yang lainnya seperti Radeta Arya Kanavi, Aksal Ilham Safatullah, dan juga Muhammad Aldi Musfik, Aan Riswanto, dan Syirat Syauki yang belum berada di barisan terdepan 1-5-nya. Ya, luar biasa sekali di sini kita melihat berbagai tim yang masuk, namun ada tim-tim yang datang dengan spek yang berbeda. Ada Ubud dan juga bersama dengan Aditya Fauzi, satu tim tapi spesifikasi motor yang berbeda. Menggunakan Yamaha X-King dan GTR, dan ada terjatuh 2 orang. 3 pembalap, 3 motor terlihat di sana. Cross on the Shenzhen. Dan selanjutnya nampaknya di sini, apakah kita akan melihat seorang Rio untuk berada di depan, namun masih ditahan oleh Aditya Fauzi. Di sisi lain, Nicky Hai dan juga ada di sini bersama RMF Trans Racing bersama dengan Aan Riswanto datang dengan tim yang sama, namun motor yang berbeda. Tapi bisa diadu di sini. Kita lihat tidak ada pembalap yang ketinggalan jauh. Semuanya berbarengan, semuanya datang bergerombolan memasuki tiap sektor, tiap darat tikungan untuk memperlihatkan, menunjukkan, mengasah skill mereka di trek Mandalika. Dan ini dia hasilnya, muncul sebagai pembalap-pembalap dari underbone 150cc, difavoriti oleh para penonton, dinanti-nantikan. Dan sudah tinggal 3 lap lagi, battle masih bisa dilihat, battle masih dapat dinikmati, disaksikan, dan bahkan lebih seru lagi. Mulai membara darah-darah dari setiap para pembalap di sini, mulai dipacu mesin mereka, mulai mencoba untuk dipaksa mencapai limit-limit atau batas, karena mereka harus go all in, mereka harus all out. Kenapa? Ini adalah kesempatan terakhir di ronde kali ini, menunjukkan replay. Ada 3 pembalap yang crash di sana. Nampaknya Radeta Arya Kanavi, Argia Farel, dan Akbar Abu Abdallah. Dilihat dari motornya mereka, sayang beriu sayang. 3 lap tersisa. It is 3 laps remaining. Underbone 150cc menunjukkan Robi Zakira nampaknya memimpin jalannya balapan di race kali ini. Di posisi yang sama, kembali lagi saya ingin menyebutkan Aditya Fauzi bertahan di depan. Mulai masuk Riki Rahim. Ini dia pergeseran yang sangat signifikan di kelas ini.
Oh, luar biasa sekali, dan lagi kita melihat seorang Rio mencoba untuk menunjukkan eksistensinya dia kembali lagi ke depan dengan motor kuningnya dia. Wow, sayang sekali. Oh, nampaknya Dimas Juliet Moko yang masuk ke depan. Rio berada di belakang, tepat di belakangnya MC Ratsyauki, Bungal. Dan inilah dia, ada satu nama, Ariswanto sepertinya mulai menunjukkan aksinya juga, dan kali ini Ricky Ibrahim, mulai juga ada Reni di sana, Rio Andrianto, dan terlihat ada Fahmi Basam mengintai di barisan yang di belakang ataupun di urutan yang ke-8-nya di sana. Namun inilah dia, kita akan lihat bagaimana ritme pergerakan dari Fahmi dan juga dari Muhammad Murabil Vitori di sini, teman-teman semuanya, untuk bisa melihat, karena langganan juara, langganan podium lagi dan lagi untuk di tahun 2025 ini. Dan inilah dia, memang mereka belum berada pada saat di top performance-nya. Fahmi Basam mulai maju lagi ke depan, dan kali ini memimpin barisan terdepan, memasuki 2 lap selalu sama. Fahmi mulai menancapkan namanya di barisan terdepan, dan inilah dia, sensor mulai membaca dari keseluruhan pebalap-pebalap kita. Ada Jordan Badaru, Aan Riswanto menggunakan helm yang hampir sama dengan dari Fahmi Basam di sana, Axel Ilham Sapatulo, Ricky Ibrahim. Itulah nama-nama, dan kali ini mereka mulai menyebar, membuat dari tikungan 1 terlihat begitu sangat lebar. Dan inilah dia, jalannya para pebalap-pebalap begitu enjoy, yang pastinya nanti pada saat dimasuki atau memasuki last lap, terlihat mereka agak sedikit berbeda dari racing line yang sebelum-sebelumnya. Selalu dan ada nama seperti Axel Ilham Sapatulo, di mana nama ini cukup asing terdengar di telinga kita bersama-sama. Namun skill dari Axel Ilham Sapatulo dan juga Suyit Rolise di sana, ataupun Suyit Rolis, selalu menancapkan juga namanya dari Kalimantan ya. Teman-teman Kalimantan begitu menggemari dan juga begitu banyak fans dari Sulit. Dan juga ada Dimas Juliet Moko, rajanya juga di tahun 2024 selalu berada di urutan terdepan, baik dari Asia dan juga yang lain-lainnya. Dan kali ini Aditya Fauzi lagi masuk menuju berada di barisan terdepan, agak sedikit melebar. Namun kali ini diberikan kesempatan bagi para seluruh balap yang lainnya. Ini seperti Sirat ya. Sirat berdepan dengan nomor keramatnya 77 MC Ratsyauki, di mana pembalap berasal dari kota Aceh, namun belajar banyak dari Mr. Sudarmono di sana, ataupun Om-Omon di Yogyakarta. Nampaknya langsung ditumpahkan skillnya di 2 lap yang tersisa kali ini. Dia tahu dia mampu untuk bisa bersaing dengan Fahmi Basam, Murabil Fatodi, dan juga yang lain-lainnya. Dan ada satu nama, saya pusat perhatian saya tertuju dengan Aan Riswanto, di mana Aan di tahun 2024 bersama dengan ART kali ini untuk di kelas ini bersama dengan RMF menggunakan Honda GTR. Dia juga nampaknya pastinya proses pembelajaran transisi dari 2 tim yang berbeda akan sangat cepat dengan satu jenis motor yang sering digunakan oleh dirinya. Memasuki last lap, inilah dia the last corner dari para pebalap-pebalap kita untuk underbone 150cc under 25 tahun. Dan Randy mencatatkan namanya di sana. Randy mulai meninggalkan para kawan di belakangnya, dan inilah dia Sirat Chauki, Aan Riswanto, Muhammad Aldi Moswe, Muhammad Silmi Helsinki, Fadli Rigani juga akan kembali menancapkan namanya memasuki the first corner. Dan kali ini ada Mr. Wawan, Mr. Robert Chong, dan juga ada Virus di sana menyaksikan langsung dari Eleven Global Ondolomon sepertinya ya, dan melihat Sirat mengambil dari dalam dan begitu baik untuk dirinya. Dan nampaknya adalah Jordan Badaru ya, terlihat dari pergerakan dan juga warna dari liverinya di sana, teman-teman semuanya. Fahmi mulai muncul dengan pergerakan motornya di sana. Ingat, Fahmi, Robi akan lebih liar memasuki the last sector. Ada yang terjatuh, merintih kesakitan kembali lagi dan lagi. Kita mengharapkan tidak ada masalah yang cukup serius untuk pebalap yang terjatuh tersebut. Dan Randy masih memimpin dengan livery warna putihnya, pelek emasnya di sana. Kita akan tunggu apakah dari aksi Randy ini mulai dibungkam oleh itu dia Fahmi Basam. Terlihat kembali teman-teman. Big crash lagi. Nampaknya Suyit di sana. Suyit Rolise berlari mengejar motornya. Dexa juga ada. Iya, nampaknya Dexa. Dan lagi di tempat yang sama 2 kali Dexa mendapatkan. Mungkin saja itu adalah Dexa, namun sesuai dengan livery, semoga saja itu bukan Dexa. Dan juga pembalap-pembalap yang lainnya masih terus berjuang, masih terus dievakuasi dengan cepat oleh rekan-rekan Marshall. Dan inilah dia, Fahmi Basam kembali lagi berada di depan bersama dengan Reddy dan juga Robi Sakera muncul lagi. Berada di urutan depan. Ini dia 2
dua pasangan duet maut dari Eleven pastinya terlihat dengan sangat jelas. The last corner, the last sector. Benar sekali. Oh, hati-hati, sedikit wobbling, sedikit kesalahan dalam throttle manajemen, namun masuk ke lap yang terakhir. Fahmi Basam versus Robbie Sakera. LFN Team Underbone gets it. Lagi-lagi mencoba untuk dikejar oleh Robbie Sakera, namun Fahmi Basam mempertahankan defense the position. Posisi Robbie Sakera, Randy di posisi yang ketiga. Andri Swanto sempat dimention, disebutkan oleh Bung Alex tadi, naik ke posisi keempat bersama dengan tim RMF Transnya dia. Dan Jordan Badaru dengan tim Yamaha ZR berada di posisi kelima. Luar biasa, Robbie Sakera mencoba untuk peruntukan sebelumnya. Dia mencoba untuk mengangkat motor untuk finish di race yang sebelumnya, tapi sekarang dia mencoba untuk gaya yang lebih biasa, tapi mencoba untuk menusuk ke Fahmi Basam walaupun rekan setimnya dia, tapi belum bisa dilewati. Fahmi Basam, the great wall of Fahmi Basam. Luar biasa sekali. Randy juga luar biasa sekali. Randy, dia memimpin di depan beberapa kali, fight dengan Rio, dia fight dengan MC Red Shauki, sempat dengan Nexa Almet dan Aditya Fauzi bahkan, tapi dia masih bisa finish di top 3. Luar biasa sekali determinasi dari seorang Randy. Betul, itulah dia jalannya balapan yang memang benar-benar sulit untuk bisa ditebak. Dan pastinya untuk Fahmi Basam, Muhammad Robil Vatodi lagi dan lagi menjadi langganan podium di sirkuit Mandalika, teman-teman semuanya. Dan sepertinya itu adalah Ricky Ibrahim yang terjatuh di sana, Nicky Hayden, Suyit, Roy juga terjatuh di sana. Jadi inilah dia jalannya balapan, the last race kita untuk hari Minggu ini. Saat lagi kita akan segera berjumpa di podium seremoni dan kita akan berjumpa di sana. Terima kasih. Datanglah mendekat, mari bersatu kita rayakan kemenangan sang juara di Mandalika Racing Series. Sang juara telah buktikan dia yang terdepan, tak bisa tertandingi, melaju kencang, melewati setiap tikungan, semangat tak tergoyahkan di Mandalika Racing Series. Di atas podium rayakan kemenanganmu, angkat trofimu, kamu telah buktikan. Selamat atas kemenanganmu di Mandalika Racing Series. Sang juara Mandalika Racing Series. Maju terus sang juara. Di atas podium rayakan kemenanganmu, angkat trofimu, kamu telah buktikan. Selamat atas kemenanganmu di Mandalika Racing Series. Sang juara
under 25 sudah kita jalankan. Dan inilah dia, ini background saya bukan tanpa sengaja, tapi memang disengaja. Settingan di sini ada Bapak Wawan ya, dan juga Bapak Didit di sini. Mereka adalah di balik layarnya berita-berita otomotif yang sangat ciamik, legit ya, legit ya Om Wawan ya. Satu kata dong dari Om Wawan. Luar biasa. Luar biasa. Satu kata dari Mas Didit. Gaspol. Gaspol katanya gitu. Ini satu lagi dong. Horas. Horas, itu dia bawa-bawa suku saya juga di sana. Terima kasih banyak. Dan langsung saja saya akan panggil untuk terbaik ketika terlebih dahulu di sini, di mana dia mendapatkan rezeki dan juga tatanya di kelas underbone sepertinya untuk race yang kedua. Tidak lain dan tidak bukan dari timnya Intan Kairo Ziar, Deathstroke 55, Randy Oding, Odading. Silakan Ding. Sini. Selamat Ren. Kamu melakukan fight dengan sangat luar biasa dari lap awal, selalu berada di depan ataupun mundur sedikit saja, mungkin di barisan keempat, 5 dan 6, tapi maju terus sampai dari sisa lap yang ketiga. Apa resep darimu untuk race yang kedua ini? Untuk race 2 ini untuk mendengar kata Mas Bonce aja, pokoknya push aja. Itu aja. Fokus, push, jangan takut. Kata Mas Bonce, fokus, push, jangan ragu. Selamat untuk Randy Oding. Kita berjumpa di podium. Terima kasih banyak sekali lagi. Berikan tepuk tangan untuk Randy. Dan inilah dia. Teammate yang sangat kompak teman-teman semuanya. Terbaik kedua nampaknya harus sedikit bertukar. Berbeda hanya pada saat di race pertama kemarin. Dan inilah dia terbaik kedua kita. Langsung saya akan undang. Inilah dia dari timnya. Yaitu adalah Yamaha Yamalup Eleven HP969 RCB Yuma Proliner NHK Triple S NGK RBT 34 Navarro Racing Team. Muhammad Murobil Fatoni ataupun Robi Sakera. Boleh dong kesini dong. Selamat brother. Selama event ini kita ketemu lebih dari 3-4 kali karena memang ini adalah the podium is yours, the platform is yours, dan begitu luar biasanya. Mungkin kalau misalkan strategi sudah amat sangat umum kita bahas ya. Mungkin saya kasih mic-nya, silakan boleh berkata apapun untuk hasilmu di event kita kali ini. Ya, terutama syukur alhamdulillah Allah SWT sudah memberikan rezeki hari ini. Sangat-sangat luar biasa. Dan untuk tim saya Eleven AP 969 mantap. Untuk mekanik saya terima kasih banyak udah bekerja keras terus save up motor sampai hari ini. Dan Bos Putra dan Bos Liana dan manajer yang sudah ngasih semangat hari ini. Dan terima kasih banyak yang sudah mendoa di rumah, istri dan keluarga di rumah. Pokoknya terima kasih banyak. Ucapan setinggi-tingginya terima kasih bagi para seluruh pihak, sponsor, Om Putra dan juga Kakak Liana di sana, dan juga bagi para seluruh tim mekanik di balik layar yang begitu luar biasa. Ada Om Tomo juga dan juga ada Bang Raza. Terima kasih banyak. Sekali lagi selamat untuk Robi Sakira di sana mendapatkan terbaik keduanya, dan inilah dia teammate-nya yang begitu terlalu tangguh. Memang saya sudah mulai membaca dari formasi dirinya. Di lap-lap awal selalu hilang, di lap-lap pertengahan muncul sedikit, dan di lap-lap akhir selalu mematoki dirinya di bagian pertama. Dan inilah dia terbaik pertama kita dari Yamaha Yamalup Eleven HP969 RCB Yuma Proliner NHK Triple S NGK RBT 34 Navarro Racing Team, Fahmi Basam. Silakan Fahmi, kesini Fahmi. Hari ini event ini baru kita ngobrol bareng. Musuh, kita tuh musuh kalau misalnya lagi sesi interview selalu musuh. Dirinya selalu nggak mau ngomong banyak katanya. Sama seperti Robi, tidak ada pertanyaan, tapi silakan mic ini untuk kamu, boleh pegang dan ungkapkan keseluruhan yang ingin kamu sampaikan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim sudah bekerja keras di event MRS Round 2 ini, dan seluruh keluarga di rumah yang selalu mensupport, mendoakan, dan terima kasih kepada Bos Put selalu mensupport Fahmi, Ibu Bos Liana juga. Terima kasih. Itu dia kata-kata cantiknya dari Fahmi Basam. Kita berjumpa di atas Fahmi. Terima kasih atas fightmu, amat sangat menghibur. Dan itulah dia teman-teman semuanya sesi Pak Verme interview. Kita akan berjumpa di podium seremoni untuk Underbone 150cc race yang kedua. Let's go.
Silakan para juara boleh naik ke atas podium. Dan sebelum itu pastinya terima kasih untuk rekan-rekan Martial yang bertugas. Thank you guys. Kalian yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Jangan kapok-kapok, semangat terus. Boleh tepuk tangan dong untuk kita semua dong. Terima kasih, terima kasih. Terbaik, 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 terbaik. The local hero, rekan-rekan Martial kita. Oke, silakan para juara-juara boleh naik ke atas. Ding, udah minum Ding? Minum. Aman. Oke, sudah hadir semua ini. Bapak Sandro mana Bapak Sandro? Dari Ulti X. Baiklah teman-teman semuanya, kita akan melakukan prosesi prize giving untuk Underbone 150cc under 25. Rekan-rekan media boleh berkumpul di bawah, di center boleh, ataupun di tengah-tengah. Kita akan memulai. Inilah dia teman-teman semuanya untuk juara dari Underbone 150cc under 25 tahun. Terbaik ketiga terlebih dahulu dengan timnya. Bersama dengan Bos Oscar pastinya dari Intan Kairo Ziar, The Stroke 55, Randy Odeng Odadeng. Dan terbaik kedua kita akan langsung undang dengan timnya. Yamaha Yamalup Eleven HP 969 RCB Yuma Proliner NHK Triple SNG KRBT 34 Navarro Racing Team. Muhammad Murabil Fatoni Sakera. Dan bersama dengan tim yang sama dari Yamaha Yamalup Eleven HP 969 RCB Yuma Proliner NHK Triple SNG KRBT 34 Navarro Racing Team. This is Fami Basa. Dan kami mengundang manajer dari tim Eleven, Abang Subur Raza. Boleh bergabung. Yes. Ini dia teman-teman. Senyumnya lepas banget Bang Raza ya. Udah happy dan juga tenang gitu. Oh asik, plong sepertinya. Dan terbaik ketiga saya undang dengan hormat yang akan menyerahkan piala perwakilan ataupun teman-teman dari sponsor kita. Yang pertama untuk terbaik ketiga dari RCB dan juga Yuma Racing, Koko Riotan, kami persilakan. Rekan-rekan Martial sabar ya, nanti kita makan bareng ya. Oke. Kumpul sini rekan-rekan Martial, kumpul. Terima kasih banyak Koko Riotan. Terima kasih banyak Koko Rio, boleh ke arah saya. Dan yang terbaik kedua yang akan menyerahkan yaitu adalah kampas rem terbaru dari UltiX pastinya teman-teman. Ya inilah dia Mas Sandro. Silakan Mas Sandro, terbaik kedua untuk Robi Sakera di sana. Yap, terima kasih banyak. Mas Sandro boleh ke arah kita. Dan yang akan menyerahkan terbaik pertama yaitu adalah dari pihak Litas Fortuna di Sadara, Mr. Gustomo ataupun Om Tomo. Awas, awas teman-teman Martial, ada yang mau lewat dulu. Rekan-rekan dari safety car. Oke, pialanya lagi untuk manajer. Ini dia.
Terima kasih, dan saya undang Om Tomo untuk berada di tengah, Bapak Sandro, Koko Riotan silakan, dan para Pride Girls untuk bisa menemani, dan kita bantuinlah dia jagoan-jagoan dari Underbone 150cc Under 25 race yang kedua. Diangkat pialanya dan berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekalian. Yep, tahan posisi, boleh lihat ke arah depan, 3, atas, depan atas, 3, 2, dan sekarang depan bawah dulu, bawah, lihat ke bawah, 3, 2, ke bawah dulu, lihat ke bawah, 3, 2, dan 1. Yang menyerahkan boleh meninggalkan tempat. Terima kasih banyak Koko Riotan, para juaranya tetap di tempat. Mas Andro terima kasih banyak, Om Tomo terima kasih banyak. Foto lagi bertiga, foto lagi bertiga. Angkat sponsor terbaik kalian, helm di sana. Silakan. Oke, lihat ke arah depan, atas, 3, 2, dan lihat ke arah bawah, 3, 2, dan tahan sebentar, selfie dulu, bawa handphonenya di sini. Oke. Inilah dia teman-teman semuanya. Sekali lagi dong, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Wih. Pak Wawan langsung disikat sana. Wih. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Kita akan melakukan closing. Sekali lagi, rekan-rekan Marshall, terima kasih. Kalian luar biasa, dan kita akan melakukan closing di studio. Dan jangan lupa untuk menikmati makanan yang sudah dibuat oleh King Abdi. Terima kasih banyak King. Terima kasih sudah membuat 300 porsi. Nantinya seluruh bisa merasakan. Terima kasih banyak, dan kita akan closing di studio. Baiklah teman-teman semuanya, wow, sudah tidak terasa nampaknya kita sudah tadi menyaksikan keseluruhan race di hari Minggu ini yang begitu dahsyat, begitu penuh dengan drama, dan begitu penuh dengan kejutan demi kejutan. Rio di sini pastinya dari putaran kedua Pertamina Mandalika Racing Series sudah kita tuntaskan secara alhamdulillah, dan juga puji Tuhan lancar. Memang ada crash satu sama lainnya, ada drama, oli tercecer, namun itu bisa langsung diselesaikan dengan sangat cepat dan sangat baik. Namun sebelum kita mengakhiri rangkaian acara ini, kita ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pastinya Pertamina Mandalika Racing Series diselenggarakan oleh Pride Motorsport bekerja sama dengan Ikatan Motor Indonesia Pusat dan juga Ikatan Motor Indonesia Provinsi NTB. Terima kasih untuk ITDC, dan juga didukung penuh oleh Pertamina serta didukung oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Pertamina Mandalika Racing Series 2025 mendapat dukungan juga dari Pirelli, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, LFN, RCB, Yuma Racing, PT Astra Honda Motor, GS Astra, Carglass, Arai Indonesia, MFZ Wheels, UTX, Respiro, Cemco, Piccoli, Narmada, RK Chain, dan juga MS Glow for Men.
dan juga didukung oleh pihak-pihak yang lainnya seperti BUMN. Ya, benar sekali. Dan selanjutnya yaitu adalah InJourney dan juga The Mandalika, MGPA, Wonderful Indonesia, dan pastinya ITDC juga. Dan timing system kita juga begitu luar biasa dari Hot Labs Timing System, bekerja dengan sangat seakurat mungkin. Dan rekan-rekan dari live streaming, Pride Live Streaming mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pastinya acara ini masih kurang dari kata sempurna ataupun jauh dari kata sempurna. Nextnya untuk round ketiga teman-teman bisa menyaksikan dengan live streaming kita yang sama dari channel YouTube yang sama dari Mandalika Racing Series. Dan mungkin ada yang bertanya kapan putaran ketiga kita helatkan ataupun kita langsungkan. Lebih tepatnya di bulan Agustus, tanggal 15, 16 dan juga 17 Agustus. Ini bersamaan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2025. Jadi sepertinya kami juga ingin mengucapkan permintaan maaf bila mana kami mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan di hati bagi para seluruh teman-teman ataupun fans dari masing-masing para pebalap ataupun kesalahan-kesalahan penyebutan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami masih terus berproses untuk melakukan improvement lebih baik lagi. Sepertinya saya akan pamit undur diri dan juga rekan saya akan pamit undur diri. Saya Alexander Sitompul. Saya Rio Tompodung. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan sampai jumpa di ronde yang berikutnya. Bye. Here are the champions who move the world forward. They are the visionaries who see far ahead and take hold of the future. Creators who let no chance slip away and keeps on fighting. Because champions are born to create chances. Be the champions for change with leading innovation. Together with Mandiri, advancing life. Indonesia, bersiaplah untuk menang. My Pertamina Tebar Hadiah kembali digelar. Semuanya, dari Sabang sampai Merauke, bisa bawa pulang hadiah besar. Haji Furoda, Honda HR-V, Umroh, tur ke Jepang, Vespa Sprint, iPhone, MacBook, emas, dan e-voucher My Pertamina. Tukarkan poin dengan kupon undian, biar semua bisa menangkan hadiah besar. Ayo perbanyak transaksi. Tukarkan poin dan menang di My Pertamina Tebar Hadiah 2025. Ayo, download My Pertamina sekarang. My Pertamina. With RON 98, Pertamax Turbo delivers performance at its finest. Pertamax Turbo, formulated for perfect acceleration. Perfect power. And perfect drivability. Perfecting performance from fast road racing to smooth city driving. Pertamax Turbo, perfection in performance. Apa yang membuat gue lebih percaya diri? Gue selalu update dengan hobi gue. Gue selalu fokus pada kualitas yang gue pilih. Sekarang saatnya kita berani tampil lebih percaya diri.
Pertanyaannya simple aja. Di mana lo merasa paling bisa jadi diri lo sendiri? Jawaban gue selalu sama. Di sini. Makanya, selalu ada keinginan untuk terus kembali. Untuk pulang, untuk alasan tertentu, atau tanpa alasan sama sekali. Dan lebih seru kalau ngelakuinnya sama-sama. Inilah kenapa kita jatuh cinta pada traveling. Kita tersesat, lalu menemukan. Rasa asing, tapi lalu merasa seperti pulang. Jadi, di mana kamu merasa kamu bisa jadi dirimu sendiri? Di Indonesia aja.